Setelah mogok demi mogok karena ngelos demi ngelos, towing demi towing membuatku harus kembali duduk dan istirahat supaya pikiran lebih jernih dalam mendiagnosa Mercedes-Benz S-Class ini. Ini saatnya kembali ke awal masalah. Kapan masalahnya menjadi semakin runyam? Mari observasi ulang penyakitnya dan memetakan kembali masalahnya. Awalnya mobil ini tak seburuk setelah penggantian electric kit atau TCM dan torque converter. Tapi semakin menjadi ketika pemasangan kedua part tersebut. Dan sekarang aku jadi punya 2 TCM dan 2 torque converter. Oh, mungkin inilah yang telah membuatku kebingungan selama ini. Tidak munculnya error code atau fault code di sistem mobil juga menambah keruh. Diagnosanya menjadi tidak bisa menyeluruh. Untuk urusan seal dan kampas, aku tidak meragukannya karena aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri bagaimana semua part itu diganti. Dengan mendudukkan kembali masalahnya, aku memetakan mana dahulu yang akan aku selesaikan. TCM-nya atau torque converternya. Dan lagi-lagi aku harus mengambil resiko dengan membeli TCM. Kali ini yang baru. Harganya cukup untuk beli satu motor matic. Kalian mungkin bertanya kenapa akhirnya aku membeli TCM yang baru? Yang pertama, aku punya pilihan membawa mobilku ke Jakarta untuk decoding, memakai TCM copotan. Tapi aku belum ketemu apakah ada yang bisa ngerjain pindahin flow data dari TCM lama ke TCM copotan. Dan tentu saja biaya towing itu akan sangat mahal karena aku harus towing ke Jakarta. Dan kalau nggak berhasil aku mesti towing lagi ke Semarang. Dan itu biayanya menurutku akan lebih dari 5 juta hanya untuk towing saja belum pengerjaannya. Jadi daripada mengeluarkan biaya untuk towing dan jasa di Jakarta, lebih baik aku pilih yang pasti saja membeli TCM yang baru. Yang kedua, kenapa akhirnya aku membeli TCM yang baru? Kalau aku pakai TCM yang baru, aku akan kerjakan itu di Semarang dan itu bisa. Dan aku ingin menaklukkan mobil ini sendiri. Kalau aku serahkan ke orang lain, aku nggak akan belajar apa-apa. TCM terakhir yang kupasang adalah TCM bawaan mobil itu sendiri yang membuat mogok di jalan. TCM ini dilepas dan ini buatan Siemens. Berbeda dengan yang copotan dan yang baru yang sudah buatan Continental. Begitu banyak kotoran di valve body, di solenoid, dan di olinya. Dari mana kotoran ini berasal? Tapi karena aku terlalu fokus pada penggantian TCM, aku hanya membersihkannya. Ini adalah bagian penting yang terlewatkan olehku yang sebenarnya kalau saja aku memperhatikannya, mungkin perbaikan transmisi akan jauh lebih singkat. Sudahlah, ayo kita lanjutkan. Menyerah bukan pilihan. Sudah dari dulu aku ingin tahu soal transmisi dan seluk-beluknya. Kerumitannya layak untuk dipelajari. TCM baru aku pasang. Coba lihat perbedaannya dengan yang copotan atau dengan TCM yang lama. Untuk yang baru, dia diproduksi oleh Continental, bukan Siemens lagi yang memang sering banget bermasalah. Yang kedua, di sensor-sensornya ada QR code-nya, yang berarti dia sudah versi upgrade. Proses lepas pasang pun dimulai dan seperti biasa memakan waktu dan tenaga.
Setelah selesai, aku tidak memasang soket TCM-nya karena aku berencana supaya mobil ini ditowing saja langsung ke bengkel resmi untuk dikoding dan kabel akan dipasang tepat sebelum dikoding. Sering overexposure. Iyalah, ini lagi terang banget. Ini kita mau kirim ke dealer Mercy untuk di coding karena kita nggak punya alatnya setelah penggantian TCM yang baru. Mobil di towing ke bengkel resmi untuk di coding. Nah, untuk TCM baru beda perlakuan. Dia tinggal diregister saja karena TCM baru itu tidak membawa flow data alias masih perawan. Jadi butuh penyesuaian dengan mobil baru ketika sudah diregistrasi. Kita tinggal menunggu hasilnya. Menunggu hasilnya selalu bikin deg-degan. Seperti melamar pekerjaan. Menunggu kabar apakah diterima kerja atau enggak. Keluar lagi yuk dari rutinitas. Kali ini aku ajak anak-anak untuk melihat tempat konservasi hutan mangrove di daerah utara kota Semarang. Tepatnya di Pantai Tirang. Hutan mangrove sangat penting untuk menjaga pesisir kita. Sebagai penghasil oksigen untuk kesehatan kita dan tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Sampailah kami di Pulau Tirang. Ya, ini lagi di Pantai Tirang, lagi mau tanam mangrove. Lihat ya, pulaunya nggak terlalu besar, tapi dia punya peranan penting untuk menjaga pesisir bagian dalam. Dan dari tahun ke tahun, pulau ini semakin kecil karena abrasi yang terjadi terus-menerus. Maka itu kami dan tim konservasi menanam mangrove di sepanjang pesisir Pulau Tirang ini. Perasaan bercampur aduk. Antara senang karena mulai ada yang usaha untuk mengkonservasi hutan mangrove yang dulunya sudah mulai hilang, tapi juga sedih karena begitu banyaknya sampah. Menurutku kita bukan perlu tempat sampah ada di mana-mana. Yang kita perlukan adalah pengetahuan, kesadaran, supaya kita memiliki budaya yang lebih baik. Juga kita perlu pemerintah yang teguh dan sungguh-sungguh menegakkan aturan agar masyarakat punya kebiasaan yang lebih baik. Gak ada kabar dari bengkel resmi? Ayo kita kembali. Proses coding udah selesai dan hasilnya belum juga sembuh. Mobil masih ngelos, tapi ada bedanya. Bedanya itu dia bisa dipindah PRND, tapi nggak lama dia ngelos. Jadi ini tinggal satu lagi sih. Tebakanku nih tinggal satu lagi. Hanya tinggal kita pindahin torque converter yang copotan yang nempel ini ke torque converter yang lama. Karena torque converter yang lama itu dia nggak ngelos, dia masih ngegigit. Nah kalau ini ngelos berarti bener-bener tinggal satu torque converter. Oke, next kita akan kembaliin torque converter copotan ke torque converter lama. Semangat! Tunggu. Videonya belum selesai. Oh ya, aku ada sedikit tips untuk kalian yang lagi berurusan sama TCM dan coding. Jadi kalau kita dalam proses coding itu, kalian jangan lupakan nomor valve body. Jadi kalau kalian lihat electric kit itu ya, di bawahnya itu kan ada valve body. Nah di valve body itu ada nomor seri valve body. Itu nomor sangat penting untuk proses coding karena nomor itu nanti akan dimasukkan di sistem.
Menurutku nomor itu berkaitan dengan ini mobilnya tuh serinya apa. Apakah S-Class atau C-Class atau E-Class atau ML-Class. Karena masing-masing mobil kan punya karakter perpindahan gigi. Apalagi dengan variasi mesin yang berbeda dari 3000 cc, 3500 bahkan sampai 5000 cc. Jadi nomor valve body ini menentukan karakter perpindahan gigi seperti apa yang akan dipakai di mobil. Kalau misalnya itu tenaganya besar gitu dengan cc besar, otomatis perpindahannya pada RPM tertentu itu baru diatur. Nah nomor ini jangan sampai lupa karena nomor ini penting untuk dimasukin. Karena seringkali ya cerita-cerita yang udah ada, ketika valve bodinya udah ditempel lupa itu ada nomornya. Nah waktu mau di-coding kebingungan itu. Kan sudah nempel di mobil, gimana caranya harus bongkar lagi untuk lihat nomor. Jadi kalau misalnya kalian sampai turun valve body, sempetin aja di foto tuh nomor. Oke, next kita akan kembaliin torque converter copotan ke torque converter lama. Semangat!